Pembimbing Islamic Center Gontor Nganjuk, dan yang kami sangat hormati jamaah pengajian hari Ahad yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita haturkan kehadiratnya berkat nikmat Allah, nikmatul iman, nikmatul Islam, wa nikmatul ihsan, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliaulah kita dibimbing sampai menuju jalan yang benar yang telah kita jalani sekarang, yang mana juga syafaatnya kita akan nantikan di hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, pada Ahad pagi ini, di kesempatan tepatnya pada tanggal 20 Desember 2020 yang bertepatan dengan 5 Jumadal Ula 1442 Hijriah, pengajian Ahad pagi bersama Al-Ustaz Kiai Haji Ali Mansur Kastam selaku pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren YTP Kertosono, dengan tema kajian tafsir insya Allah akan kita dengarkan pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum mengawali pengajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Ilham Akbar, murid TPK Islamic Center Gontor. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
sekalian, akhirnya kita akan melangkah kepada acara inti pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu kajian bersama Al-Ustadz Kiai Haji Ali Mansur Kasam selaku pengasuh pondok pesantren YTB Kertosono. Dengan ini temanya adalah kajian tafsir. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jemaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan ma'unahnya di pagi yang berbahagia ini kita diberi kemudahan oleh Allah melangkahkan kaki ke majelis ilmu ini. Tanpa ma'unah dari Allah, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Padahal janji Nabi Muhammad, siapa yang melangkahkan kakinya di majelis ilmu, maka Allah akan mempermudah langkah dia menuju ke surga. Itulah yang harus menjadi motivasi kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di majelis-majelis ini. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Di dalam surat Al-An'am ayat 2, huwallazi khalaqakum min tinin summa qadha ajalan wa ajalun musamman 'indah summa antum tamtaru. Artinya, dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Kata-kata khalaqakum menyebut kamu semua, ini adalah majas. Menyebut kamu semua umat manusia, namun yang dikehendaki adalah Nabi Adam. Karena hanya Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah secara langsung. Sementara anak cucu Nabi Adam diciptakan oleh Allah melalui proses yang bermacam-macam. Mulai dari nutfah berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah, berubah lagi menjadi idham. Setelah itu fakasaunal idhama lahma, lalu balung itu, tulang itu dibalut dengan daging sampai sempurna 9 bulan 10 hari, barulah lahir anak cucu Nabi Adam. Summa qadha ajalan, setelah Allah menciptakan manusia dari tanah, lalu Allah menetapkan ajal. Allah menetapkan ajal. Ajal itu artinya apa? Batasan-batasan umur, batasan-batasan hidup. Manusia yang paling panjang ajalnya adalah Nabi Nuh. Itu kata sahabat Ibnu Abbas. Sehingga hanya Nabi Nuh, manusia yang paling panjang umurnya. Sehingga hidup Nabi Nuh itu mencapai 1780 tahun. Dari usia 50 tahun diangkat menjadi nabi,
setelah berdakwah 950 tahun, yang beriman hanya 80 orang. Lalu Nabi Nuh berdoa supaya orang-orang kafir dihancurkan, satu pun jangan ada yang tersisa. Kalau sampai ada yang tersisa, nanti dia akan kawin, kemudian melahirkan anak cucu yang kafir juga. Ternyata doa Nabi Nuh dikabulkan, sehingga banjir Toufan datang, menghabiskan semua orang kafir sedunia. Dan waktu itu Nganjuk belum ada, sehingga orang-orang kafir pada zaman Nabi Nuh yang hancur, dunia masih sedikit. Lalu setelah banjir Toufan selesai, Nabi Nuh masih meneruskan perjuangannya. Setelah berusia 1780 tahun, Nabi Nuh meninggal dunia. Nabi Ibrahim dikasih ajal oleh Allah 175 tahun. Nabi Musa dikasih ajal oleh Allah 120 tahun. Sedangkan Nabi kita Muhammad 63 tahun. Abu Bakar 36 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Bagaimana dengan panjenengan? Nabi Muhammad mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 dan 70. Itu secara rata-rata. Sehingga panjenengan harus ingat, tahun hari ini panjenengan sudah berusia 69 tahun. Berarti orang Belanda. Kalau panjenengan saat ini sudah berusia 70 tahun, berarti panjenengan harus siaga satu. Harus betul-betul bersiaga. Wa ajalun musamman indah, dan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah itu indah, ada di sisi Allah, ada di tangan Allah. Sehingga panjenengan tidak tahu, saya tidak tahu, paranormal yang canggih pun tidak tahu jenengan akan mengakhiri hidup kapan, tidak tahu. Karena apa? Indah. Ajal yang ditetapkan oleh Allah itu berada di tangan Allah dan tidak akan dibocorkan kepada siapapun. Summa antum tamtarun, saya, kalian masih ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah, terhadap kehebatan Allah, dan seterusnya. Setelah panjenengan tahu bahwa semua manusia hidup di dunia ini sudah ditentukan ajalnya oleh Allah, maka di dalam surat An-Nahl ayat 61 Allah Ta'ala menyatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka mereka tidak bisa minta untuk ditunda, dan juga tidak bisa minta untuk diajukan. Diajukan tidak bisa, kemudian ditunda-tunda juga tidak bisa. Itulah disiplinnya Allah Ta'ala. Sehingga walaupun panjenengan memberi amplop kepada Allah agar ditunda, Allah tidak akan mau. Nah, ini kan ada. Al-Quran mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas sholihin. Surat Al-Munafiqun. Kata mereka, ya Allah, tolong berilah aku tunda, walaupun sesaat dua saat, sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan. Kalau Anda mau menunda aku pasti fasodako,
akan memperbanyak sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh, aktif mengikuti kajian Islamic Center Gontor Banjir. Namun apa yang disampaikan Allah? Idza jaa ajaluhum la yakhirun wa la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mau menunda ajal manusia apabila ajal itu telah tiba. Itulah pernyataan. Makanya mumpung belum, maka panjenengan harus siaga satu. Kemudian setelah panjenengan tahu bahwa manusia hidup itu ajalnya sudah ditentukan oleh Allah, dan bila ajal sudah datang tidak bisa ditunda dan tidak bisa diajukan, maka menurut Nabi Muhammad bahwa manusia menutup hidupnya itu hanya dua macam saja. Tidak tiga macam, tidak empat macam, tapi dua. Imma su'ul khotimah wa imma husnul khotimah. Ada yang menutup usianya dengan su'ul khotimah, seburuk-buruk penutup. Kemudian ada yang husnul khotimah, sebaik-baik penutup. Ini yang perlu diwaspadai, sehingga panjenengan harus betul-betul waspada, khawatir tentang ini. Karena ini merupakan rahasia Allah. Kita susah untuk memprediksi, sehingga kadang-kadang ada manusia baik, setelah baik, tahu-tahu berubah jahat, kemudian mati. Berarti su'ul khotimah. Kemudian kadang-kadang ada manusia yang jelek, jahat, sehari dua hari mau meninggal, lah kok berubah menjadi orang baik, lalu mati. Berarti husnul khotimah. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, fawallazi la ilaha ghairuh. Demi Allah, kata Nabi, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Sungguh ada manusia yang beramal seperti amalnya ahli surga, salat, puasa, haji, umroh, sedekah, ikut kajian, secara utuh. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga antara dia dan antara surga tinggal satu hasta. Hasta itu dari ujung dari siku sampai ujung jari tengah, itu namanya dhira', satu hasta. Bayangkan, sehingga antara dia dan surga tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitab, fayakmalu bi amali ahli nar, fayadkhul. Setelah surga sudah dekat, tinggal satu hasta, tahu-tahu nasib berubah. Lalu dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, lalu mati. Fayadkhul. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi melanjutkan, dan ada manusia melakukan amalan-amalan ahli neraka, sehingga antara dia dan neraka tinggal satu hasta. Ternyata fayasbiqu alaihi kitab, nasib berubah. Lalu dia berbuat baik. Setelah baik meninggal dunia, fayadkhul, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Coba khawatir apa tidak benar? Tapi sayang, manusia sekarang ini banyak yang mengkhawatirkan tentang ekonomi. Padahal namin dabatin fil ardi illa 'Allah rizqi. Rezeki manusia itu sudah dijamin oleh Allah.
sehingga tidak perlu terlalu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana kita ini menutup usia. Bukankah Nabi kita mengatakan innamal a'malu innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal panjenengan itu dilihat penutupnya. Akhirnya, jadi jenengan sekarang melakukan ibadah ini belum diperhatikan oleh Allah, dan ini belum menentu. Sebelum ketika ajal tiba, bagaimana keadaan panjenengan? Kalau keadaan panjenengan baik-baik, ya baik. Namun ada orang itu ketika baik-baik, ketika ajal tiba, pas melakukan kejahatan, akhirnya dia pun menjadi su'ul khotimah. Padahal dalam pandangan agama, husnul khotimah merupakan kesuksesan, la fawdatala wala masilala, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Begitu pula kebalikannya, su'ul khotimah merupakan baliyah kubra, bencana yang sangat besar, yang tidak ada bandingannya dan tidak ada taranya. Makanya panjenengan harus betul-betul mewaspadai su'ul khotimah. Kemudian agar panjenengan bisa selamat dari su'ul khotimah, maka apa yang harus panjenengan lakukan? Menurut saya, agar panjenengan ini bisa terhindar dari su'ul khotimah, maka panjenengan harus melakukan 3M. 3M saja. Bulan pertama M datang, bulan kedua M datang. Bukan itu, 3M. M yang pertama, mengilmuinya. Karena banyak orang tidak tahu, dia melakukan ini itu akhirnya wafat, akhirnya menjadi su'ul khotimah. Kenapa? Dia tidak tahu, makanya perlu mengilmui. Setelah mengilmui, yang kedua apa? Menghindari. Setelah tahu harus menghindari. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah agar bisa selamat dari su'ul khotimah. Itulah langkah yang harus panjenengan lakukan agar tidak terkena su'ul khotimah. Iman-iman panjenengan mulai balik beribadah sampai usia 70 tahun, berarti panjenengan beribadah 55 tahun. 55 tahun itu kalau dihitung hari berarti 20.000 lebih kan, 72 lebih begitu. Kemudian tinggal sehari wafat, tahu-tahu berubah kan su'ul khotimah. Akhirnya ibadah-ibadah yang puluhan ribu itu menjadi hilang senang, tidak ada nilai sama sekali. Oleh karena itu, menurut pandangan Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa yang menyebabkan orang su'ul khotimah itu banyak sekali. Yang pertama, mata musyrikan, orang mati dalam keadaan syirik. Siapapun orangnya, kalau melakukan kesyirikan, pas meninggal dunia kok melakukan kesyirikan, maka dia pasti disebut su'ul khotimah. Karena su'ul khotimah gagal masuk surga dan dia wajib masuk ke dalam neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya siapapun orang yang melakukan kesyirikan, menyamakan Allah dengan yang lain di dalam beribadah, diibadahi,
menyamakan Allah dengan yang lain di dalam sama-sama dimintai perlindungan, menyamakan Allah dengan yang lain di dalam sama-sama dimintai pewarisan, rezeki, dan seterusnya. Orang yang mati dengan membawa kesyirikan semacam itu, haramallahu alaihi jannah, dia diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kalau haram masuk surga, lalu bagaimana tempatnya? Wa ma'wahunar, tempat dia adalah neraka. Wal iyadzu billah, kita patut berlindung kepada Allah dari neraka yang sangat amat mengerikan itu. Kemudian yang kedua, mata munafikon, orang mati dalam keadaan munafik. Jadi kalau ada orang munafik, orang mati kok dalam keadaan nifak, maka jelas itu disebut su'ul khotimah, sehingga haram masuk surga, wajib masuk neraka. Wajib masuk neraka. Namun ingat, munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Kalau munafik amali apa? Kalau berbicara suka bohong. Coba orang munafik semacam ini termasuk jenengan apa tidak? Ya kan? Berarti untung ini munafik amali. Kemudian kalau berjanji suka khilaf, ingkar. Kalau dipercaya suka khianat. Itu kan tidak hanya orang kafir, orang Islam pun banyak kan. Maka disebut munafik amali. Orangnya Islam namun perilakunya munafik. Namun ada munafik i'tiqadi, munafik akidah. Ini yang diancam oleh Allah, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka tingkatan paling bawah. Sehingga kalau jenengan gambarkan, neraka jahanam itu dibagi menjadi 3 saf. Saf yang paling bawah untuk orang-orang munafik akidah, kemudian saf tengah untuk orang-orang kafir, kemudian saf paling atas untuk orang Islam yang masih banyak dosa. Gitu. Nah, ayat yang menerangkan innal munafiqin fi darkil asfali minan nar, ini adalah surat itu, Pak. Surat An-Nisa ayat 145. Surat An-Nisa ayat 145. Jadi kalau ada orang munafik i'tiqadi, munafik akidah, maka ancamannya adalah neraka. Kemudian ciri orang munafik akidah apa, Pak? Kalau jenengan buka-buka pelajaran tauhid, cirinya ada 6. Pertama, takdzibur rasul, tidak mengakui kalau Muhammad itu sebagai rasul. Wa takdzibu ma jaa bi rasul, tidak mengakui kebenaran agama yang dibawa oleh rasul. Kemudian bukti ciri yang kedua, bughdzur rasul wa bughdzu ma jaa bi rasul, bau benci kepada Nabi Muhammad dan bau benci terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian nomor berikutnya, al-masarratu bil hifazi dini rasul, sewenang kalau Islam lemah, loyo, dikuyok-kuyok masyarakat. Kemudian yang terakhir, al-karohatu binti soli dini rasul, bau benci ketika melihat Islam berkembang, Islam berjaya. Siapapun orangnya, kalau punya pemikiran semacam itu disebut munafik akidah.
Maka orang semacam ini kalau tidak segera tobat, kemudian mati dalam keadaan seperti itu, maka jelas ancamannya adalah innal munafiqin fi darbil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam neraka tingkatan yang paling bawah. Waliyadzubillah, kita pun takut berlindung kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mata kafir, orang mati dalam keadaan kafir, itu pun menyebabkan su'ul khotimah. Sehingga di dalam Al-Quran diterangkan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falyuqbal min ahadihim milkul ardi dzatan wa la iftada bi ulaika lahum adzabun alim. Surat itu Pak, surat Ali Imran ayat 91. Ali Imran 91. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan memperoleh siksaan yang sangat pedih. Saking pedihnya, dia berusaha untuk menebus diri. Seandainya dia mempunyai emas sepenuh bumi, pasti emas sepenuh bumi itu akan digunakan untuk menebus diri agar keluar dari siksaan tersebut. Namun apa kata Quran? Falayyubba, tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah. Ada enggak di antara panjenengan yang punya emas sepenuh bumi? Ada yang punya emas 1 kintal atau 60 kilo. Saya punya tonggol, punya intan itu 60 kilo, karena anaknya namanya Intan. Nah, daripada susah-susah panjenengan mengumpulkan emas sepenuh bumi lah ya. Dan mustahil lah kalau ada manusia punya emas sepenuh bumi, setelah punya emas sepenuh bumi digunakan menebus diri dari siksaan Allah dan tidak akan diterima. Nah ini kok susah-susah mengumpulkan emas? Cukup dengan iman saja panjenengan aman dari siksaan Allah kan? Sehingga mudah, tidak usah kafir. Karena kalau kafir seperti itu hukumannya dan ditebus dengan emas sepenuh bumi pun tidak akan bisa ditebus. Kan begitu. Kemudian nomor berikutnya, man mata yakulu nafsa, orang wafat dengan keadaan bunuh diri. Wafat, mati dalam keadaan bunuh diri itu termasuk su'ul khotimah. Sehingga di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, man taradda min jabalin faqatala nafsahu finnari jahannam yataradda. Siapa yang naik bukit kemudian menerjunkan dirinya ke bawah lalu mati, maka tempat dia adalah neraka. Dan di dalam neraka nanti dia akan dibawa oleh malaikat ke tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan. Setelah jatuh dibawa lagi ke tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan lagi, khalidan mukhaladan abadan, 3 kali. Khalidan kekal di dalam neraka, mukhaladan dikekalkan, abadan selamanya. Dan selanjutnya apa? Sakjudnya. Walaupun dia beribadah 70 tahun, walaupun dia haji sudah 43 kali, umroh sudah 70 kali, sedekah emas 1 gunung umpama, gara-gara dia qatlun nafsi, membunuh dirinya sendiri,
maka dia masuk ke dalam neraka untuk selamanya. Sehingga iman yang dimiliki hancur, Islam yang dimiliki hancur, tabungan ibadah berpuluh-puluh tahun hancur. Sehingga di dalam hadis lain diterangkan ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, dan setiap Nabi Muhammad perang dia ikut. Masa Allah ketika perang kalah bedil Gajah Mada, kalah pamannya Yoko. Setiap ada musuh mendekat, lehernya putus. Sampai ada seorang sahabat kagum, lalu memuji-muji dia di hadapan Nabi. Lalu Nabi ngomong, ini arahu finna. Wahai sahabatku, aku melihat dia itu berada di neraka. Masa Allah, sahabat terkejut. Ya tak aja bu, dia terkejut. Kok aneh? Dia orang Islam, dia aktif ikut perang bersama Nabi. Ketika perang luar biasa hebatnya, dia masih hidup. Kok Nabi menyatakan ini arahu finna, sesungguhnya aku melihat dia berada di dalam neraka. Akhirnya sahabat tadi karena penasarannya mengikuti dari jauh. Lah kok betul? Ketika dia dikepung oleh musuh, diserang kiri, kanan, depan, belakang, akhirnya dia terkena sabetan pedang. Akhirnya terkapar. Karena tidak kuat menahan sakit, lah kok kerisnya diambil sendiri, lukanya diteruskan, ditambahin, lalu mati, menghembuskan nafas terakhir. Langsung sahabat tadi langsung kembali menghadap Nabi di sodaka. Anda betul kalau dia berada di neraka, karena setelah dia kena sabetan pedang, dia tidak kuat menahan sakit, akhirnya dia mengambil kerisnya sendiri, lalu lukanya diteruskan, langsung mati. Apa perintah Nabi? Dia mendahului Allah. Semestinya Allah belum menghendaki dia mati. Islam masih butuh perjuangan dia, namun dia mendahului saya, sudah, saya kabulkan saja. Ngerti Pak? Padahal perjuangannya seperti hebat, ternyata ini arahu finna, sesungguhnya aku melihat dia berada di dalam neraka. Walasiana, apakah lagi? Kalau menghabisi orang lain, menghabisi diri sendiri saja, yang dampak negatifnya sedikit kan? Lalu bagaimana dengan membunuh orang lain? Kan lebih berat. Sehingga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93 Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'nahu wa adalahu adzaban azima. Nisa 93. Artinya barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja membunuh, maka hukumannya 5. Bayangkan, hukumannya 5. Pertama, jahanam, langsung belum masuk neraka jahanam. Tidak pakai dihisab, tidak pakai diapa-apakan, langsung digiring, cemplung masuk ke neraka jahanam. Yang kedua, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Padahal membunuh orang terus berapa detik Bu? Kalau pakai pedang, cerok berapa detik? Kalau pakai senjata, berapa detik? Kalau pakai bom, berapa detik? Nah ya, perbuatan sekian saja menyebabkan
masuk neraka jahanam kekal untuk selamanya. Kemudian yang ketiga, wa ghadiba Allah murka terus. Allah murka. Jangan pernah melihat orang tua panjenengan murka? Ayo. Kalau orang tua murka saja seperti itu, bagaimana kalau sang kuasa murka itu? Apa yang terjadi? Kemudian yang ketiga, wala anahu Allah melaknat dia. Karena dimurka, karena dilaknat, maka walaupun 17 Agustus di Indonesia ada remisi, ada potongan tahanan ya, namun di akhirat tidak ada, abolisi tidak ada, amnesti tidak ada, potongan tahanan tidak ada. Karena Pak Gojita Allah marah terus, la'ana Allah marah terus. Kemudian ditambah wa'ada lahu azaban azimah, dia ditambahi oleh Allah dengan berbagai siksaan yang sangat besar. Sebagai orang mukmin harus berhati-hati, karena Islam itu menghargai nyawa dengan harga yang paling mahal. Karena nyawa itu milik Allah, maka yang berhak untuk mencabut adalah Allah. Maka orang jangan sampai macam-macam menghilangkan nyawa orang. Resiko di dunia mungkin tidak ada atau kecil. Kalau toh di penjara paling-paling 15 tahun, 20 tahun. Namun resiko di akhirat ini yang harus betul-betul ditakuti. Harus takut. Jangan sampai mudah menghabisi orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain. Makanya orang-orang zaman dulu, Pak, sahabat Nabi banyak, Pak, yang ketika ketemu Nabi dia ngomong, harus saja, saya menceraikan istri saya. Nabi bilang, ngapain? Adu-adu kok megah baju. Sahabat ngomong, urusan itu panjenengan tidak perlu tahu. Oh iya, paham itu, aku paham. Gitu. Kenapa demikian? Karena mungkin dia pulang dari sawah bawa patut, kemudian masuk ke rumah, buka pintu kamar, astagfirullah, istrinya dikoloni laki-laki lain. Coba kalau tidak punya iman, tidak punya ilmu, kira-kira langsung menggunakan jurus pacul atau tidak? Namun karena dia orang punya ilmu, punya iman, tidak mau. Kenapa? Kalau sampai di jurus pacul mati, berarti dia menghilangkan nyawa orang. Akibatnya merokok jahat. Mau lapor agar dihukum istrinya, tidak punya 4 saksi. Kan berarti orang marani gak bebok. Karena nuduh zina tanpa 4 saksi harus dihukum didera berapa? 80 kali. Kalau masih jejaka perawan zina, hukumannya berapa? Didera 100 kali. Enak mana? Kayaknya nuduh saja 80 kali. Zina 100 kali. Enak mana? Ya, enak mana? Ya sudah, kan gitu kan? Nah, gara-gara itu Pak, akhirnya apa? Sudah, dia menggunakan jurus anak muda. Apa? Kipas-kipas kali angin, bojo lepas kali yang lain. Jamaah Islam Nusantara kan banyak yang perawan, banyak yang rondo. Ngapain harus mengotori tanah dengan darah orang? Kan begitu kan? Itulah hebatnya. Karena apa tahu? Harga nyawa itu betul-betul mahal sekali. Kemudian lanjut nomor berapa? Kelima. Yang menyebabkan orang sul-khotimah yang kelima adalah mata wa yartaddu an dini. Mati
dalam keadaan murtad. Mati dalam keadaan murtad. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya setelah itu mati, sehingga dia mati dalam keadaan kafir, maka amal-amal baik dia selama hidup hancur dan mereka menjadi penghuni neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah, murtad, surat Baqarah 217. Baqarah 217. Murtad. Makanya jadi. Karena kan kita sudah berislam puluhan tahun, mau wafat murtad, lalu mati dalam keadaan murtad, ya sudah hancur nilai iman kita, nilai Islam kita. Makanya kalau jenengan membaca buku yang ditulis oleh Imam Qurtubi, beliau menjelaskan ada seorang pemuda yang muadzin, tukang adzan, selama salasi nasana 30 tahun dia juru adzan. Tahu-tahu melihat gadis tauan itu. Kalah ya? Cantiknya siapa? Artis-artis yang ada di TV itu ya. Yang tarifnya berapa? Sekali kencang 75 juta. Kalah itu ya. Karena melihat gadis cantik, Masya Allah, dia langsung tos kan. Kemudian dikejar, akhirnya tahu rumahnya. Kemudian langsung dimipinang. Si perempuan menolak. Karena apa? Dia bukan orang Islam, bapak ibunya pun bukan orang Islam. Mana mungkin orang tuanya mau menerima menantu yang tidak seagama. Kata si perempuan, kalau memang jenengan sampean senang dengan saya dan kepingin kawin dengan saya, silahkan, asalkan jenengan ikut agama orang tua saya. Kalau begitu yakin diterima. Akhirnya dia berubah, datang ke RT minta surat ganti KTP. Kemudian lanjut di kelurahan desa, kemudian lanjut ke kecamatan minta KTP baru yang beragama non-muslim. Akhirnya apa? Diterimalah pinangan dia. Setelah selesai qabil nikah, dia langsung masuk kamar berdua mau bersenang-senang. Tahu-tahu tiangnya lah kok ceblok. Yang mana ceblok? Gara-gara kucing sepak bola di situ. Nah, karena tiangnya ceblok, dia yang membersihkan. Kemudian yang masih kilir-kilir di atas, dia pun yang mengambil. Begitu dia memanjat, lah kok yang dipegangi cepat, langsung dia jatuh, kepalanya di bawah, langsung set mati. Juru adzan 30 tahun, sakiro ganjarannya. Jangan tahu ganjaran adzan, hampir sama dengan imam. Kalau jadi imam itu kan enak. Kalau imamnya itu sholatnya betul, maka jamaah yang ada di belakang, Pak, tiap satu jamaah imamnya dapat bonus 27 derajat. Kalau jamaahnya 1000 berarti apa? Imam sholat zuhur dapat 27 derajat ditambah 27 derajat kali makmum. Namun kalau imamnya biru, makmumnya gratis, namun imam yang menanggung jamaah yang berada di belakangnya.
Sedangkan Mu'adzin enak, Mu'adzin itu cukup bengok-bengok saja. Siapa yang hadir di situ, Pak? Berarti bisa menambah pahala Mu'adzin. Kalau yang datang itu kok 1000 jamaah ikut sholat semuanya, maka Mu'adzin dapat bonus 27 derajat kali 1000. Pasti. Bayangkan, Pasti. 30 tahun. Berarti kan pahalanya luar biasa, hancur gara-gara murtad. Makanya pertahankan. Jangan sampai Islam yang ada pada hati kita itu lepas. Apapun godaannya, apapun rayuan-rayuannya. Mulai dari poin yang pertama, apa itu? Mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan munafik akidah, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, kemudian mati dalam keadaan bunuh diri, itu penyebab neraka untuk selamanya. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan seluruh khotimah yang terakhir, namun yang terakhir ini tidak membuat neraka untuk selamanya. Apa itu? Man mata wa huwa yaksir. Orang yang wafat dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang pas melakukan maksiat, untuk mati, buntutnya dipanjangin, maka dia pun disebut su'ul khotimah. Karena su'ul khotimah neraka tempatnya. Walaupun tidak kholidan, tidak kekal. Walaupun tidak mukholad dan dikekalkan. Walaupun tidak abad dan selama-lamanya. Itu makanya maksiat harus dihindari. Kemudian apa contohnya? Yang dicontohkan oleh Nabi banyak. Nabi Muhammad pernah mengatakan, ketika peperangan selesai, sahabat-sahabat mengatakan, di saudara-saudara kita yang gugur di medan peperangan bertiga, dua syahidun bi, dia mati syahid. Kata Nabi, na'am, iya. Sahabat ngomong, dua syahidun bi, yang kedua mati syahid bi, yo. Yang ketiga, dua syahidun lapor. Tidak. Ini Allahu Akbar. Aku tahu dia berada di neraka. Sama-sama Islamnya, sama-sama gugur di medan peperangan. Yang dua syahid sehingga langsung surga, sementara yang satu melungker di dalam neraka. Sahabat dulu, kok iso? Akhirnya sidik punya sidik, ternyata via aba'atin kok berbolah. Tahu-tahu dia itulah kok ngentit baju perang. Jadi ketika dalam peperangan yang berkecamuk, ada orang kafir meninggalkan baju perangnya yang bagus, yang mahal, langsung diambil, karena tertarik langsung disembunyikan untuk dirinya sendiri. Padahal dia akan dikumpulkan dulu kan ya. Kemudian Nabi Muhammad yang bagi-bagi, ternyata tidak disembunyikan. Lah ketika dia menyembunyikan, ada panahnya sapu menimpa kepada dia. Akhirnya dia mati dalam keadaan pas menyembunyikan baju perang. Fi aba'atin qadwalah, dia pas ngentit baju perang langsung mati, sehingga disebut ini arahu finna. Berapa harga baju perang? Berapa? Tidak tahu dengan tidak tentara ya. Tidak tahu dengan tidak pernah mengalami peperangan. Berapa harganya? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang korupsi, orang-orang yang merampok, yang menodong? Berapa juta yang diambil? Pas ketika itu kok dikejar oleh polisi, dia melampau, ditembak gas, menembak kental kena dada lalu mati. Berarti apa? Su'ul
iman, pas nyolong, pas gitu. Bahaya. Berapa harga yang dicuri, kemudian bagaimana nilai neraka yang akan Kemudian contoh yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Di dalam kitab Nailul Awtar, Nabi Muhammad mengatakan ada manusia yang taat kepada Allah siti hasanatan 60 tahun. Fayah zuruhul maut. Ajal mendekati kepada dia. Kematian mendekati kepada dia. Fayusi, lalu dia belakok berwasiat. Fayudhoru, dan dia membahayakan di dalam wasiatnya. Gara-gara dia mau wafat, lalu berwasiat yang isinya membahayakan kepada keluarga, fayak kuruna, lalu dia masuk ke dalam neraka. Hati-hati ya. Nah, ini perlunya mengilmui. Karena apa? Tanpa mengilmui, jangan-jangan panjenengan terjebak dengan sukul khotimah. Lalu bagaimana yang dimaksud wasiat yang membahayakan itu? Ya banyak. Di antaranya ada orang laki-laki ketika mau mati, ngomong, do anakku yang tercinta, kamu nggak usah kawin, karena orang laki-laki itu jahat semua, les mati. Nah, bayangkan, Allah menyuruh kawin, lah kok dia melarang kawin? Ya, yang itu apa salahnya? Semua laki-laki jahat, astagfirullah. Yang jahat siapa? Kan hanya beberapa orang yang jahat, yang lain baik-baik kan? Lah kok dihukumi kebiah-uyah nih, jahat semuanya. Begitu. Wasiat yang semacam ini tidak boleh ditaati. Karena apa? Kita ini wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian baru boleh taat kepada orang tua, selama perintah orang tua tidak berlawanan dengan perintah Allah dan benar Rasul. Kan seperti itu. Kemudian ada lagi wasiat yang membahayakan. Apa itu? Anaknya buahnya kecil-kecil, punya harta peninggalan rumah satu saja, diwakafkan, diwasiatkan untuk kepentingan agama Allah. Walaupun dengan alasan bahwa anak saya kan Allah yang menjamin, iya, namun Islam tidak menghendaki begitu. Wasiat yang berkaitan dengan harta itu maksimal paling banyak asumsi sepertiga. Tidak. Kurang apa lebih dari boleh. Sehingga kalau ada orang mau wafat kemudian berwasiat semacam itu, maka wasiatnya batal demi hukum. Kemudian orang yang berwasiat bila mati resiko, dianggap yuzur, membahayakan. Kemudian ada lagi contoh yang lain, Pak. Ada orang ketika mau meninggal dunia lalu mengatakan, wahai keluargaku, kapanpun aku mati, maka harta kekayaanku untuk anak-anakku, istri yang terakhir. Padahal dia punya istri pertama wafat, anaknya 5. Punya istri kedua wafat juga, anaknya 4. Punya istri yang ketiga wafat juga, punya anak telur. Sekarang kawin lagi dapat anak 2. Nah kok dia berwasiat semua harta kekayaannya untuk anaknya, istri terakhir. Itu pun yuzur, wasiat yang membahayakan. Karena menurut agama bahwa setelah manusia mati, berapapun kekayaan yang dimiliki itu adalah menjadi kembali milik Allah.
walillahi mirasus samawati wal ardh. Milik Allah lah warisan, baik yang ada di langit di bumi. Berarti kembali pada Allah. Setelah kembali kepada Allah, barulah Allah memberi ketentuan, diberikan lagi kepada siapa? Kepada anaknya, kepada istrinya si mayit, kepada orang tuanya si mayit. Kalau orang tua si mayit masih ada, sehingga Allah menentukan untuk ayahnya si mayit 1/6, ibunya si mayit 1/6, istrinya si mayit 1/8. Karena anaknya ada laki ada perempuan, maka asobah sisok itu. Nah, anak itu anaknya si mayit itu ya, bukan anaknya si ibu istrinya mayit, bukan anaknya si mayit. Berarti apa? Baik dari ibu yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, itu namanya semua anak si mayit dapat asobah sisok. Sehingga cara membaginya kan tadi, karena si ayahnya si mayit dapat 1/6, ibunya si mayit 1/6, istrinya si mayit 1/8, anaknya asobah, maka caranya gampang. Cari angka terkecil yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 8. Berapa Bu? 24. 24 dibagi 8, 3. Berarti istrinya si mayit dapat 3 bagian. Kemudian 24 dibagi 6 berapa? 4. Berarti ayahnya si mayit dapat 4 bagian, ibunya si mayit dapat 4 bagian. Lalu sisanya untuk anak. Ya. Sehingga umpama kekayaan si mayit kok 24 M. Tahu ya? Tahu kekayaannya? Ya, kekayaannya ya 48 M. Karena kronologi ini berarti apa? Bagian si istri yang masih hidup ya 24 M, bagian si suami 24 M. Setelah dipotong wasiatnya, dipotong hutangnya, tersisa 24 M. Maka orang bapaknya si mayit dapat 4 M, ibunya si mayit dapat 4 M, istrinya si mayit dapat 3 M, kemudian 11 kan ya, 4 lalu 3 berarti berapa? 11 berarti 13 M untuk anak-anaknya. Dibagi ya, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Apa Allah? Mungkin jangan ngomong, Pak, kok banyak orang tuanya si mayit daripada istrinya. Iya, memang begitu. Siapa yang melahirkan? Nah, iya. Siapa yang meramut? Siapa yang memintarkan sehingga menjadi sarjana lalu pintar golek duit? Siapa? Pertama. Yang kedua, mengapa orang tua lebih banyak daripada istri? Karena istri sudah punya, dapat gono. Karena lirijali nasibun mimma kasabu, wali nisa nasibun mimma kasabna. Orang laki-laki dapat bagian dari hasil keringatnya, orang perempuan pun dapat bagian dari hasil keringatnya. Jadi sama dihargai oleh Allah. Begitu. Kemudian yang kedua, mengapa istri orang tua lebih banyak daripada istrinya? Iya, karena apapun pemberian suami kepada istri itu sudah menjadi milik istri, bukan warisan, bukan harta bening. Nah, sehingga pas dengan ulang tahun suami kepingin menyenangkan panjenengan, langsung diam-diam mata panjenengan ditutup. Dek, saya kasih hadiah ulang tahun. Begitu apa? Begitu dibuka, astagfirullah, mobil Alfa, hadiah ulang tahun. Dan itu kan itu. Tahun berikutnya dikasih hadiah lagi. Apa itu? Lah kok dikasih gelang, bobotnya sakintal. Berarti cuma jenengan. Kemudian tahun berikutnya diberi hadiah lagi apartemen, lantai
lantai 13. Itu Berarti terus di best. makanya orang perempuan itu dalam pandangan Islam, bila ditinggal mati oleh sang suami menjadi mbok rondo terus. Bus. Karena apa? Dia dapat warisan, dapat gonogini, dan dapat semua pemberian suami kepadanya. Itu resmi menjadi milik dia. Makanya orang tua hanya diciptakan lagi seperempat. Itu pun kalau orang tua masih ada. Bagaimana kalau orang tua tidak ada? Maka yang berhak mewarisi hanya dua, yaitu istri sama anak. Istri dapat 1/8, sisanya untuk anak. Dulur tidak dapat, paman tidak dapat. Kenapa? Ada anak. Lebih-lebih anaknya lagi. Ya, seperti itu. Itu namanya walillahi. Setelah orang mati, semua harta milik Allah. Setelah menjadi milik Allah, Allah mengembalikan kepada keluarga semayat dengan aturan yang sudah ditetapkan. Siapa yang melanggar aturan itu berarti menentang kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, itulah yang harus panjenengan ketahui. Ternyata penyebab orang su'ul khotimah minimal ada berapa itu? 1 sampai 5 itu yang betul-betul membuat orang kekal di dalam neraka. Kemudian yang ke-6 mati dalam keadaan maksiat. Ini yang harus hati-hati. Karena apa? Maksiat itu tidak hanya di dalam urusan wasiat, maksiat tidak hanya dalam urusan huruf menipu, namun maksiat pun bisa di waktu bersenang-senang. Jangan pernah ingat membaca Quran, ada orang datang ke undangan, setelah sampai di tempat ternyata langganannya masih menservis tamu. Akhirnya dia duduk menunggu sambil menelan pil kuat sekuat Mbah Marijan. Setelah langganannya selesai servis yang pertama, dia dimasukkan ke dalam kamar. Akhirnya di kamar digoyang pisan kau mati. Nah, itu kan masuk su'ul khotimah. Karena dia mati di waktu melakukan maksiat. Makanya harus hati-hati. Sekian wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kita akan menuju sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Untuk penanya yang pertama yaitu dari Pak Subiantaro. Untuk setelahnya kita akan pilihkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan su'ul khotimah tadi, sebagaimana kita ketahui pemberitaan akhir-akhir ini, 6 orang muslim diambil nyawanya dengan sangat sadis. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang menembak? Bagaimana dengan yang menyuruh? Dan bagaimana kemudian dengan yang membuat kesaksian palsu untuk menutupi semuanya itu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sesuai dengan jawaban Nabi saja. Jadi untuk pembunuh, kalau memang dia sengaja, maka Al-Quran mengatakan janganlah kamu membunuh manusia illa bihaq, kecuali dengan benar.
Jadi membunuh orang itu ada yang boleh, benar. Namun secara umum tidak boleh. Sekarang membunuh orang baru dikatakan dihakim dengan benar. Pertama, membunuh di saat berperang. Karena perang itu hukumnya hanya satu. Kalau tidak membunuh, ya dibunuh. Kalau tidak memanah, ya dipanah. Kalau tidak menembak, ya ditembak. Sehingga kalau membunuh di waktu peperangan dan yang dibunuh adalah tentara musuh, itu hak boleh. Kemudian yang kedua, membunuh karena melaksanakan putusan hakim. Jadi hakim memberi keputusan, kamu jatuhi hukuman mati, dok. Maka tim eksekusi boleh membunuh. Adapun nanti kalau hakimnya kok apa? Bohong umpama, ya sudah, itu urusan hakim. Besok Allah sendiri yang akan membalas. Kemudian yang ketiga, membunuh baru dikatakan hak apabila ketika hakim menetapkan dia wajib dihukum rajam. Jadi kalau ada orang sudah berumah tangga kemudian kok masih melakukan perbuatan zina, seandainya hukum Islam ditegakkan, maka dia harus dihukum rajam. Dihukum rajam berarti dia orang yang merajam, itu namanya membunuh, namun membunuh dengan benar. Nah, selain itu kalau membunuh ya tadi Pak, hukumannya apa? Famay yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Berarti ancamannya 5. Kemudian bagaimana yang menyuruh? Di dalam hadis terangkan siapa yang membantu satu kalimat untuk membunuh, maka dia akan diazab oleh Allah di dalam neraka. Suatu contoh, ada teman tengor-tengor, tak ngapain, susah, sedih. Kenapa? Diputus sang pacar. Tahu-tahu temannya ngomong, seandainya saya langsung minum obat racun tikus. Tahu-tahu dia terduga. Iya, daripada susah menderita kehilangan pacar, langsung pergi ke toko beli obat racun tikus, lalu ditelan mati. Maka yang mati adalah mati dalam keadaan apa? Bunuh diri. Kemudian yang memberi pemikiran dia pun besok pada hari kiamat akan disiksa juga di dalam neraka. Makanya di dalam urusan pembunuhan jangan sampai ada. Orang Islam harus betul-betul waspada. Jangan sampai melakukan pembunuhan. Karena apa? Walaupun terlepas dari hukuman di dunia, besok di akhirat itu beratnya luar biasa. Lebih-lebih Islam itu apa? Ingin menyelamatkan manusia agar tidak masuk ke dalam neraka. Itu tinggal orangnya mau apa tidak. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, perumpamaan saya sebagai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu persis seperti orang menyalakan api. Setelah api nyala, kupu-kupu datang, kapal-kapal datang, laron-laron datang, mendekati api, lalu dihalau oleh dia. Jangan bahaya. Namun namanya kapal, ketika dihalau ada yang nurut, langsung kembali. Maka sama lagi. Namun ada pula dihalau ini masih berosok, langsung belum masuk ke dalam api, terbakar dia. Nah, Nabi Muhammad begitu, dia datang untuk menyelamatkan orang dari api neraka. Namun namanya orang banyak ada yang nurut. Karena nurut berarti selamat dari api neraka. Karena nurut ya sudah ditanggung sendiri. Karena itu pernyataan Nabi Muhammad
karena la ikraha fikir, tidak ada paksaan di dalam memeluk suatu agama. Cukup. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang wasiat yang berkaitan menjadi waris, ada orang tua punya anak yang misalkan 3 orang anak itu keduanya sudah dikuliahkan gitu. Kemudian satu anak oleh karena saudara tidak bisa kuliah, kemudian mewasiatkan selama masih hidup itu, dok, kowe berkota tak kuliah ini sebagai gantinya tak kowe anak. Apakah itu kemudian dibenarkan menurut Islam? Kemudian yang kedua, mendoakan pezina yang kemudian meninggal dalam keadaan bunuh diri, apakah dibenarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, kewajiban orang tua memang harus berlaku adil terhadap anak-anaknya. Sehingga kalau yang satu dikasih sebidang tanah, maka yang lain pun harus dikasih. Bila tidak, hanya satu yang dikasih, ini tidak boleh. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, tarik kembali pemberian kamu kepada anakmu yang bernama Nu'man. Kalau yang lain-lain tidak kamu kasih.